Tak begitu terdampak disrupsi teknologi digital, industri perbukuan di daerah istimewa Yogyakarta terus berkembang, baik dari jumlah penerbit maupun produksi buku. Ya, pertumbuhan ini tak hanya terjadi di Yogyakarta, tapi juga di kota besar lainnya seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Industri perbukuan di daerah istimewa Yogyakarta dari waktu ke waktu terus tumbuh signifikan, khususnya buku cetak. Pertumbuhan tersebut memupus anggapan buku cetak akan hilang di era perkembangan buku digital yang bisa dibaca melalui gawai. Ikatan Penerbit Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat adanya lonjakan penerbit baru sejak 3 tahun terakhir. Pada tahun 2021 tercatat anggota IKP-DIY hanya sekitar 70-an penerbit, tapi pada tahun 2024 anggota IKP-DIY mencapai 200 penerbit. Indikator lainnya adanya lonjakan jumlah judul baru dari Yogyakarta yang didaftarkan ke Perpustakaan Nasional untuk mendapatkan International Standard Book Number. Selama 3 tahun terakhir dari per tahunnya hanya rata-rata 9.000 judul buku yang bisa didaftarkan ISBN ke Perpusnas. Tapi 1 tahun terakhir ini bisa mencapai 14.000 judul buku baru yang diajukan. IKP-DIY mensinyalir kenaikan produksi buku terjadi karena masih banyak sekolah atau kampus yang memanfaatkan buku cetak atau fisik untuk kegiatan belajar mengajar karena pemanfaatannya yang simpel. Kenaikan produksi buku juga didongkrak karena adanya tuntutan dosen atau guru untuk menerbitkan karya ilmiahnya menjadi buku guna memenuhi karir akademisnya. IKP-DIY juga melihat satu fenomena yang menarik terkait dunia perbukuan di kota pendidikan ini, yaitu meskipun sejumlah toko buku besar konvensional tutup, kini banyak anak muda yang menyulap kos-kosan atau kontrakannya menjadi toko buku alternatif dalam rupa kedai-kedai kopi atau tempat nongkrong kekinian. Bahkan mereka menjualnya secara daring. Pasar atau mungkin kebutuhan buku digital secara retail sebenarnya belum tampak tumbuh gitu. Masih sangat segmented, mungkin masih di generasi yang benar-benar anak muda banget gitu ya, atau mungkin di kalangan teman-teman akademis gitu ya. Mungkin untuk koleksi perpustakaan daerah misalnya atau perpustakaan nasional, ya teman-teman penerbit hari ini malah sudah mulai harus menyediakan buku elektronik. Generasi Z juga gemar membaca buku yang dicetak selain buku digital. Generasi Z menyukai buku laris yang bergenre novel, motivasi, dan self-healing. Untuk itu, toko buku disarankan mulai melakukan rebranding usahanya agar banyak didatangi generasi muda, khususnya generasi Z. Buku fisik atau buku cetak itu sebenarnya masih menarik nggak, Mas? Saat ini? Masih sangat menarik. Menariknya di mana? Ya, mungkin karena kita langsung membacanya daripada dari digital gitu kemungkinan. Kalau digital juga membaca, Mas? Iya, membaca. Kalau membaca digital yang dirasakan apa? Mungkin tidak dapat euforianya langsung kalau secara kita membaca fisik gitu. Kalau fisik itu kesannya seperti apa sih, Mas, membaca buku fisik itu? Mungkin feel-nya lebih dapat karena kita bacanya langsung gitu ya, dari penerbitnya langsung. Untuk kendala perbukuan di Indonesia saat ini, IKP-DIY menyebut pembajakan buku masih menjadi persoalan yang tak kunjung selesai bagi para penerbit. Bahkan, saat ini buku digital pun tak luput dari pembajakan. Bagi penerbit, praktek pembajakan ini sangat merugikan, terutama penulis. IKP-DIY mengajak masyarakat agar membeli buku asli, agar industri perbukuan di Indonesia semakin berkembang. Demikian, Paulus Yesaya Jati, TVRI Yogyakarta, melaporkan.